Dua pekan menjelang Lebaran, ada ribuan pemudik mulai memadati Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang, Jawa Tengah. Sementara di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, ASDP sudah menyiapkan 49 kapal penyeberangan Jawa Bali untuk menghadapi musim mudik tahun ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Anwar Fuadi dari Surabaya, Jawa Timur, dan juga ada Andre Aprianto dari Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Anwar Fuadi terlebih dahulu. Selamat pagi, Adi. Adi, bagaimana kesiapan pengelolaan Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi untuk musim mudik tahun ini di sana? Ya, selamat pagi, Valen. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang ini terus melakukan persiapan untuk menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2023 ini. Mengingat berdasarkan prediksi dari Kementerian Perhubungan bahwa jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan untuk pengguna jasa penyeberangan Jawa Bali melalui Pelabuhan Ketapang Gilimanuk ini juga diprediksi mengalami peningkatan, baik itu pengguna kendaraan roda 2, roda 4 ataupun bus yang nantinya akan menyeberang begitu untuk rute Ketapang Gilimanuk ataupun sebaliknya. Berbagai persiapan yang dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry ini diantaranya adalah melakukan pengecekan berbagai fasilitas, baik itu fasilitas di pelabuhan, dermaga, dan juga pengecekan kondisi kapal yang nantinya akan melayani begitu penyeberangan untuk Ketapang Gilimanuk. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang bahwa untuk puncak lonjakan pengguna jasa penerbangan pelayaran Jawa Bali nanti pada musim mudik tahun ini diprediksi akan terjadi mulai tanggal 18 April 2023 ini atau H-4 dan juga H-3 Lebaran. Dan untuk menghadapi lonjakan jumlah pengguna jasa penyeberangan, PT ASDP Indonesia Ferry ini sudah menyiapkan 49 kapal. 49 kapal ini pengoperasiannya nanti akan disesuaikan dengan tingginya jumlah permintaan atau melihat kondisi di lapangan begitu ya, terkait dengan jumlah pengguna yang nantinya akan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang Gilimanuk ataupun sebaliknya. Pada kondisi normal ini jumlah kapal yang akan dioperasikan ada 28 kapal, dan jika nanti terjadi peningkatan begitu ya jumlah pengguna, nanti akan ditingkatkan menjadi 32 hingga 35 kapal, dan yang disiagakan ini total seluruhnya adalah 49 kapal. Lalu kemudian selain menyiagakan 49 kapal untuk melayani penyeberangan Jawa Bali, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang ini juga sudah melakukan berbagai persiapan untuk mencegah nanti terjadi penumpukan di pelabuhan jika pengguna jasa penyeberangan ini mengalami peningkatan. Salah satunya adalah dengan mengurangi antrian lalu kemudian untuk mengurangi waktu bongkar muat kapal dari yang normalnya 45 menit nanti akan dimaksimalkan serapat mungkin begitu ya, sehingga nanti tidak terjadi penumpukan. Apabila nanti kemudian tetap terjadi penumpukan di area pelabuhan, maka skenario lain yang disiapkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang adalah menyiapkan kantung-kantung parkir. Kantung parkir disiapkan baik untuk dari sisi Gilimanuk ataupun juga dari sisi Ketapang Banyuwangi. Dan untuk di Ketapang Banyuwangi, kantung parkir yang disiapkan adalah di Terminal Seri Tanjung Banyuwangi yang jaraknya ini berdekatan dengan Pelabuhan Ketapang. Dan nantinya apabila terjadi penumpukan di area gerbang pelabuhan, maka kendaraan diarahkan untuk ke kantong parkir tersebut sembari menunggu antrian. Jika nanti kondisi di pelabuhan sudah mulai lengang, maka dari terminal atau kantong parkir tersebut barulah kemudian diarahkan menuju ke pelabuhan, sehingga nanti mereka bisa antri untuk melakukan penyeberangan baik itu dari Ketapang ke Gilimanuk ataupun sebaliknya. Lalu kemudian untuk jumlah dermaga, Valen, jumlah dermaga yang disiapkan ini total ada 8 dermaga dari sisi Ketapang. Satu dermaga nanti akan melayani pelayaran dari Ketapang menuju Lembar di Lombok, lalu kemudian 7 dermaga ini melayani penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk. 7 dermaga ini rinciannya adalah 1 dermaga ponton, lalu masing-masing 3 dermaga bergerak atau movable bridge, dan 3 dermaga LCM yang nantinya dipersiapkan untuk mencegah terjadinya penumpukan pada saat terjadinya lonjakan penumpang ataupun pengguna jasa penyeberangan Ketapang Gilimanuk.
Hal lain yang disiapkan adalah terkait dengan bagaimana kemudian kelancaran operasional atau penyeberangan kapal. Salah satunya menyiapkan mekanisme penyedotan pasir. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kapal kandas begitu ya di area pelabuhan ataupun di tempat yang biasa yang terjadi kapal kandas. Hal ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nanti tidak ada gangguan pada saat terjadinya lonjakan pengguna jasa penyeberangan. Lalu kemudian untuk menghadapi musim mudik kali ini sisi SDM ini sudah disiapkan juga begitu ya. Nanti petugas akan ditambah jumlahnya terutama pada saat terjadinya lonjakan. Dan koordinasi bersama TNI Polri ini juga terus dilakukan karena nanti akan dibuka juga pos pelayanan di area pelabuhan begitu ya oleh TNI dan juga Polri. Dan pos ini nanti akan mulai beroperasi mulai direncanakan ya mulai tanggal 12 April 2023 atau H-10 Lebaran. Dan koordinasi ini menjadi penting mengingat nantinya pihak kepolisian tentunya akan melakukan pengaturan lalu lintas sehingga tidak terjadi penumpukan yang mengakibatkan nanti kemacetan di jalur yang berada di sekitar pelabuhan. Mengingat ini adalah jalur nasional yang nantinya juga diprediksi akan dilalui oleh banyak kendaraan pada masa Lebaran kali ini. Begitu juga dari sisi Gilimanuk ini juga sudah dilakukan koordinasi dengan Polres Jemberana tentunya untuk mencegah terjadinya penumpukan yang berpotensi menimbulkan kemacetan pada saat terjadinya lonjakan jumlah masyarakat ataupun jumlah kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dari Ketapang Gilimanuk ataupun sebaliknya. Masyarakat ataupun pengguna jasa penyeberangan juga diimbau untuk membeli tiket secara online atau mempersiapkan perjalanan sebaik mungkin mengingat pada saat ini tentunya sudah tidak disediakan lagi pembelian tiket secara offline di pelabuhan. Harus melakukan pembelian secara online, baik itu melakukan pembelian di aplikasi Verizi atau juga di mitra yang telah disiapkan. Itu beberapa persiapan yang terus dilakukan begitu ya, mengingat nantinya banyak juga masyarakat selain untuk berlebaran, banyak juga nanti akan memanfaatkan jasa penyeberangan ini untuk liburan begitu ya, karena biasanya pada libur lebaran ini banyak yang melakukan perjalanan menuju Pulau Dewata Bali, sehingga itu berbagai persiapan yang terus dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry cabang Ketapang. Selain penyeberangan, pelabuhan penumpang ini juga terus bersiap. Salah satunya adalah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. PT Pelindo Regional 3 yang merupakan pengelola Pelabuhan Tanjung Perak ini juga sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk GM Terminal untuk mencegah begitu ya, mengantisipasi adanya penumpukan penumpang pada saat tingginya permintaan nanti masyarakat yang akan melakukan pelayaran, khususnya pelayaran ke Nusa Tenggara, lalu kemudian ke Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua, termasuk juga ke Sulawesi. Dan yang akan diatur juga bagaimana kemudian alur bongkar muat barang dan juga alur bongkar muat penumpang, terutama pada saat adanya kapal yang sandar. Itulah beberapa persiapan yang dilakukan di pelabuhan di Jawa Timur, yang pastinya yang menjadi penting juga adalah kondisi cuaca, karena hari-hari ini kondisi cuaca di Jawa Timur ini cukup sering terjadi hujan. Karena kita harapkan nanti pada saat musim lebaran cuaca cerah sehingga pelayaran ini bisa berjalan dengan lancar, terutama juga penyeberangan untuk Gilimanuk Ketapang. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Surabaya, kembali ke studio. Valen.